Halo Sobat Super, apa kabar? Wah, ini aku mau cerita, ini sebenarnya pengalaman pahit yang agak-agak memalukan gitu loh. Ini kejadian waktu di kapal pesiar. Nah, dulu waktu aku masih di Jepang itu kan aku pernah bikin video tentang dosa-dosa besar yang nggak boleh dilakukan di kapal pesiar. Itu ada mencuri, narkoboy, ada alkohol. Nah, salah satunya itu yang aku mau bahas adalah berkelahi. Waduh, gila. Ini nggak banyak yang orang tahu, sebenarnya aku dulu pernah berkelahi di kapal pesiar. Lah, kalau pernah berkelahi, kok nggak dipecat? Nah, mungkin ada yang nanya gitu ya. Gini ceritanya secara kronologis, awalnya itu begini. Nah, ini kejadiannya saat aku masih hotel steward ya. Dulu kita punya teman, nah orangnya orang-orang dari Bali. Orangnya suka membual gitu, big mouth bener. Wih, pokoknya omongannya tuh tinggi-tinggi banget. Ya, jadi namanya sebutlah Aldi Taher gitu, biar tidak ada yang tersinggung kan. Nanti siapa tahu dia nonton videonya ini. Nah, pokoknya kalau dia ngomong itu orang-orang pada males dengerin karena ya itu bullshit-bullshit gitu loh. Kayak dia kaya, dia punya kebun sekian hektar, punya teman pejabat. Wah, pokoknya segala macem lah. Sampai suatu ketika dia ngomong bahwa dia itu katanya bisa ngegolin buat jadi PNS. Kan dulu ceritanya gitu, kalau mau jadi PNS harus nombok sekian sekian banyak, nanti pasti keterima kayak gitu kan. Nah, orang-orang pada nggak percaya. Nah, cuma aku terang-terangan ngeboyain. Ngeboye itu bahasa Bali, artinya nggak percaya sama ngomong, wah nggak mungkin kayak gitu. Kayak gitulah intinya. Ya coba bayangin aja, ini orang jauh-jauh kerja ke luar negeri, jadi TKI, kerja di tengah lautan, nyapu, ngepel, bersihin toilet, segala macam itu. Dia ngaku bisa bikin orang biar tembus jadi PNS. Ya kenapa nggak dia aja yang nyari PNS? Itu kan common sense saja kan. Nah, ternyata dia tersinggung, Pak. Woi, tersinggung berat dia. Cuma dia belum ngomong kan. Nah, nantinya itu pas habis makan kan, habis kerja itu kan makan sore. Jadi aku perjalanan mau ke kabin temen. Kabinku itu letaknya di depan, di bow namanya. Bagian depan kapal. Temanku itu di aft. Aft itu artinya di belakang. Aku jalan kan. Pas di jalan papasan lah sama dia. Wah, aku dicegat, Pak. Dia bilang, sini lu, aku nggak terima kamu ngomong gitu tadi, apa maksudmu gitu. Nah, itu kan kita kejadiannya itu di deck zero, deck nol kan, deck utama lah untuk kru itu. Ya aku bilang aja, kan itu rame, nggak mungkin dia berani ngapa-ngapain kan, karena kalau berkelahi pasti dipecat ya. Ya emang kenapa aku gitu nggak terima. Ada sini kamu, wih diajak lah. Aku turun ke deck alpha namanya. Jadi satu deck di bawah deck zero itu namanya deck alpha, itu tempat kru kabinnya para kru. Di sanalah kita turun. Nah, ini kejadiannya di depan kamar temenku, kabin temenku. Aku kan maunya ke sana main kan. Di sana adalah, oh kita apa ya, adu mulut lah gitu cerita. Apa maksudmu ngomong gitu? Aku tersinggung gitu. Ya orang kamu ngomongnya bullshit, nggak mungkin banget kan. Dia marah sampai gini. Akhirnya karena terlalu apa ya, terlalu bertele-tele, sedangkan kita kan habis kerja capek, mau istirahat segala macam kan, langsung aku tembak kayak gini. Sekarang mau apa? Mau berkelahi? Ayo aku layani. Tapi ingat, aku ini masih single. Kamu tuh punya istri, punya anak, kamu punya tanggungan. Kamu siap nggak? Aku gituin kan. Akhirnya dia mikir kan, bener juga dia punya anak. Kalau sekarang dipecat gara-gara berkelahi, nanti anaknya makan apa kan gitulah. Akhirnya dia bilang, ya udah nanti kita selesaikan aja di rumah gitu dia bilang. Karena kebetulan kita tinggal satu kota. Oh ya udah terserah aku gitu kan. Kan sudah selesai harusnya masalahnya. Nah, kemudian yang terjadi itu adalah gini. Dia mau lewat, dia ngedorong aku. Wah, kayak gitu kayak di sepak bola itu loh. Bang gitu. Nah, aku pas didorong, dadaku didorong itu, refleks tanganku tuh biar gitu, aku tampar dia. Itu benar-benar refleks, aku nggak sadar. Dia terkejut, aku lebih terkejut lagi, aku nggak nyangka, biar gitu tanganku. Dia gini, dia diam dulu sebentar, matanya melotot kan, dia marah. Aku juga, waduh, aduh. Ya agak nyesel juga kan, karena dia cuma dorong aja, malah aku pukul, malah aku tampar kayak gini tanganku. Jadi gerakannya kayak nampar, tapi tanganku terkepal kan gitu. Wah, langsung kalap dia, Pak. Langsung kayak banteng nyeruduk. Wah, dia mukulnya kayak anak SD nggak bisa berkelahi itu. Large swing itu istilahnya. Wah,
Kan itu kelihatan banget. Nah kebetulan aku bisalah dikit-dikit bela diri. Langsung aku tangkap tangannya, aku banting. Woi, udah keren pak, kayak di film-film itu dibanting. Tahu-tahu aja pas dia kebanting itu dia pinter. Ini ku ditarik, bajuku ditarik itu, jadi aku ikut kejatuh. Dan belakangan aku baru tahu ternyata bajuku robek ditarik. Itu jatuh, tapi untungnya dia di bawah, aku di atasnya. Cebuar, jatuh nih kan. Udah jatuh itu, nah namanya orang kalau sudah di bawah, dia di sebelah bawah kan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma wah gitu aja tangannya, mukul nggak bisa karena nggak ada momentumnya kan mukul dari bawah itu. Ya aku dari atas, aku mau pukul sepersekian detik itu aku sempat mikir, ini nanti kalau aku pukul terus mukanya lebam itu kan ketahuan berkelahi. Wah, aku nggak berani mukul mukanya, aku pukul bagian ini aja, kaplok kaplok kaplok. Lucu pak. Kayak anak SD berkelahi bener. Kalau aku ingat sekarang sering ketawa sendiri. Nah pas dalam keadaan itu temanku datang, maksudnya keluar dari kamarnya karena ini kejadiannya di depan kabinnya dia. Keluar dia cuma ini pakai celana kolor doang. Itu ternyata dia lagi boker pak. Dia lagi boker terus dengar suara gedebluk gitu keras, dia langsung cepet-cepet keluar. Wah langsung dia marah-marah ini karena teman baik. Kalian kayak anak kecil aja. Wih, aku bangun kan. Aku kan senyum-senyum karena ngerasa menang, karena aku di atas dapat mukul segala macam. Terus dia masih mukanya merah kan, marah mungkin dia. Gitu. Apa kamu nggak puas ini deketin aku gitu lagi. Terus sama temanku disuruh, sudah sana balik ke kabinmu gitu. Ya udah dia balik ke kabinnya. Kan udah kelar. Tahu-tahu ini lagi siap. Jadi di kabin kapal pesiar itu pintunya itu kayak di hotel gitu loh. Jadi begitu tertutup itu langsung kekunci, cuma bisa dibuka dari dalam. Kita punya kayak key card itu, pakai kartunya nanti diceklek itu langsung kebuka. Nah dia karena baru dari boker, dia nggak bawa key cardnya itu, dia nggak bawa kartu. Waduh. Jadi kita di luar nggak bisa masuk. Baju robek itu. Aduh. Akhirnya kita ketok-ketok kabin yang di sebelahnya, temennya dia kan, anak Gale. Kita masuk ke sana ke kabin, wah, sambil nelpon ini room service. Nanti kalau bisa memang gitu, kalau kita ketinggalan kunci, kita telepon room service nanti dibukain sama dia. Nah di kabin temennya ini aku baru tahu, karena di sana kan ada cermin. Ternyata mukaku luka-luka pak. Ternyata pas dia di bawah gini-gini tuh dia nyakar. Cuma sebenarnya aku nggak sadar karena lagi adrenalin rush gitu kan. Muka aku nggak luka yang berdarah segala macam, nggak. Kayak dicakar kucing itu, cuma banyak banget sampai kesini di dekat mata. Baji. Gila, aku kesel banget dong. Ini kan masalah harga diri gitu loh. Karena gini, dia tuh nggak ada bekas luka, sedang aku penuh dengan bekas luka. Sialan. Sebenarnya aku tuh harusnya bersyukur kan, karena kalau berkelahi itu kalau ketahuan itu pasti dipecat. Cuma kita nggak ada yang tahu. Ada sih yang tahu kan, tapi kan teman-teman kan nggak mungkin nyapo, nggak mungkin ngelapor kan. Namun namanya waktu itu kan lagi kalap, lagi emosi, harga diri pak. Nggak sempat mikir gitu. Wah aku bertekad harus balas dendam nih. Malamnya itu kan kita kerja shift malam kan, mulai kerja itu jam 11 malam. Aku mikir harus malam ini dapat balas dendam karena besoknya si Aldi Tair ini bakalan sign off pulang. Akhirnya aku lagi vakum, aku bawa itu besinya. Kalau di kapal pesiar tuh vakumnya tuh batang itu pakai besi bukan plastik. Pipa besi tuh aku udah pegang satu. Aku cari ke sectionnya dia. Wah aku udah gak peduli waktu itu. Nah kemudian pas nunggu lift aku mikir, ini aku nyamperin orang bawa pipa besi. Ini kan nggak mungkin bakalan berakhir biasa-biasa aja gitu. Minimal cedera parah. Kalau cedera parah itu kan nggak mungkin disembunyiin. Pasti ketahuan. Pasti dipecat kan. Sementara itu kontrak terakhirku sebagai hotel steward. Next time berangkat lagi sekali itu aku sudah jadi fotografer. Aku mikir, worth it enggak sih aku ngancurin karirku demi emosi sesaat gitu. Demi harga diri gitu loh. Aku mikir lama, aku diam. Akhirnya sambil menggigit bibir, aku berbalik arah. Aku mengobati luka dengan imajinasi akan pekerjaan idaman di masa depan. Lebay gak sih? Tapi benar, aku mikir, wah,
ya udah saat ini aku mengalah nggak apa, yang penting kedepannya lebih bagus. Aku mikir kayak gitu. Nah terus terang saat ini aku mensyukuri keputusanku waktu itu. Untung aku masih bisa mikir gitu loh. Akhirnya ya bener, kontrak berikutnya itu aku datang sebagai fotografer. Jadi istilahnya happy ending. Aku happy bisa mendapatkan pekerjaan idaman jadi fotografer. Dia juga happy, he get to keep his job, nggak jadi dipecat. Karena kalau berkelahi dua-duanya dipecat. Ya jobnya dia tetap, bersihin toilet tetap. Ya gimana? Happy-nya orang kan beda-beda, yang penting happy gitu loh. Ya ini apa ya, kayak pengalaman gitu. Semoga bisa diambil hikmahnya. Jadi ya besok-besok dalam keadaan emosi pun kita perlu mikir, worth it nggak kalau ngamuk, kalau mukul orang, worth it nggak hasil yang didapat dengan apa yang harus kita korbanin. Oke, itu aja untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalau kalian ada request mau bahas tentang apa, tulis di kolom komen, nanti aku usahakan aku penuhi ya. Oke, ciao guys.